Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian pengalaman aku ketika aku belum diizinkan untuk kuliah di luar provinsi aku. Dalam artian ya, aku harus kuliah di dalam provinsi aku atau dekat dengan orang tua. Nah, ini banyak banget yang curhat ke aku ya, yang punya mimpi dan cita-cita untuk kuliah di luar provinsi jauh dari orang tua tapi terhalang izin orang tua. Nah, di sini aku bakal sharing ke kalian. Aku bakal share pengalaman aku ke kalian. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa meluluhkan hati orang tua kalian ya. Karena mimpi dan cita-cita kita itu juga harus kita perjuangkan dengan sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Nah, jangan lupa like video ini, komen dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar SPAN PTKIN, UMPTKIN dan juga tryout gratis lainnya. Oke teman-teman, stay tune. Oke guys, aku bakal share ke kalian berdasarkan pengalaman aku ya. Nah, dulu waktu itu aku mengimpikan atau aku punya cita-cita dari kelas 10 untuk kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada saat aku kelas 11, aku udah mulai tuh cerita ke keluarga, ke ibu, ke ayah, dan juga ke saudara-saudara aku kalau aku tuh pengen kuliah di sana. Tapi pada waktu itu belum diizinkan karena alasannya aku anak perempuan, kenapa kuliah jauh-jauh, toh di sini di daerah aku pun ada UIN ataupun IAIN yang lebih dekat dengan rumah aku. Nah, jadi waktu itu ibu aku belum ngasih izin, keluarga aku juga masih berat untuk mengizinkan. Dan kemudian pada saat kelas 12, pada saat pendaftaran SPAN PTKIN, itu aku tetap kekeh untuk daftar SPAN PTKIN di UIN Jakarta. Terus aku juga daftar di UIN Malang ya teman-teman. Dan alhasil aku nggak lolos. Dan kemungkinan, dan aku juga mikir di sana, apa karena aku nggak nurutin perkataan orang tua ya makanya aku nggak lolos gitu teman-teman. Padahal waktu pendaftaran SPAN PTKIN itu aku daftarnya sendiri, tidak ada persetujuan dari ibu aku, nggak ada persetujuan dari ayah ataupun dari saudara-saudara aku gitu teman-teman. Jadi ya pure dari aku sendiri mau daftar sesuai keinginan aku, sesuai apa yang aku cita-citakan. Dan pada saat itu aku ambil di UIN Malang dan juga di UIN Jakarta, dan alhasil aku nggak lolos gitu teman-teman. Itu sad sih ya, agak sedikit menyakitkan, menyedihkan, tapi ya faktanya itu. Dan aku banyak belajar dari kisah perjalanan aku masuk kampus gitu teman-teman. Semoga ini bisa jadi motivasi buat kalian yang punya mimpi tapi terhalang izin dari orang tua. Nah, oke, next lanjut cerita teman-teman. Di kelas 12 itu setelah pendaftaran SPAN PTKIN dan aku tidak dinyatakan lolos, aku lanjut daftar yang namanya UMPTKIN teman-teman. Nah, UMPTKIN ini aku juga tetap milih yang namanya UIN Jakarta. Tapi pada awal-awal ibu aku juga belum mengizinkan aku teman-teman. Dalam artian ya beliau nggak boleh aku untuk kuliah di luar gitu. Ya udah, ambilnya di dalam provinsi aja, kayak di UIN Padang. Di sini ada UIN Padang sama IAIN Bukit Tinggi. Jadi orang tua aku menyarankan ya udah ambil yang dekat aja gitu teman-teman. Tapi yang namanya kita ya sebagai anak, kita nggak boleh memantah orang tua, tapi kita juga harus berjuang dengan cita-cita kita ya gitu teman-teman. Maksudnya dalam artian ya orang tua menyarankan kita untuk ambil dekat dengan rumah kita gitu teman-teman. Tapi di sisi lain kita juga punya mimpi, kita juga punya cita-cita, kita juga punya harapan untuk kuliah di luar sembari mencari pengalaman, mencari teman baru, belajar mandiri gitu ya teman-teman. Nah,
pada saat pendaftaran UMPTKN itu, aku izin ke orang tua, terutama ke ibu aku ya teman-teman, karena ibu aku yang lumayan sulit untuk mengizinkan aku pada saat itu. Saudara aku udah mengizinkan, ayah juga udah, tapi ibu aku masih belum, teman-teman. Nah, pada saat itu ibu aku belum mengizinkan dan aku terima, teman-teman, dan aku terima sambil aku berdoa gitu, teman-teman, karena yang punya hati ibu aku ya Allah ya, teman-teman. Jadi aku mintanya ke Allah, bukan ke ibu aku, karena kalau ke ibu aku itu kemungkinan untuk diizinkan agak sulit, teman-teman, karena aku juga nggak bisa memantah, aku nggak bisa memaksakan kehendak aku, dan aku juga nggak bisa terus terang ke ibu aku kalau aku tuh pengen di Jakarta gitu, teman-teman. Tapi aku hanya menyampaikan kalau aku tuh pengennya di Jakarta, aku pengennya cari pengalaman, aku pengen mandiri di luar gitu ya, teman-teman. Dan pada saat itu ibu aku belum mengizinkan, aku terima. Sembari aku ikhtiar, aku banyakin berdoa setiap sholat tahajud, duha, aku doa ke Tuhan, doa ya Allah semoga hati orang tua aku, terutama ibu aku, semakin luluh dan akhirnya mengizinkan aku. Pokoknya itu ya teman-teman, doa-doa aku. Dan H-3 kalau nggak salah, teman-teman, H-3 atau H-4 pendaftaran UMPTKIN, dan pada waktu itu kita udah harus milih universitas ya, teman-teman. Nah, pada saat itu aku ngomong nih ke orang tua aku, dan sebelumnya itu jam 9 pagi ya, teman-teman, jam 9 pagi aku ngomong ke orang tua, tapi sebelumnya aku udah sholat duha dulu, teman-teman, berharap ya Allah semoga rezeki aku hari ini diizinkan sama orang tua gitu. Aku udah duha dulu, aku udah ngaji dulu, dan aku udah pasrah gitu, teman-teman. Kalau diizinkan ya udah aku lanjut, tapi kalau nggak diizinkan ya udah aku tetap di universitas yang ada di provinsi aku. Nah, singkat cerita, pada pagi itu setelah sholat duha, aku ngomong nih ke ibu aku, minta izin, Bu, aku mau kuliahnya di UIN Jakarta. Nah, alasannya ini gitu. Aku kemarin itu alasannya aku pengen mandiri, aku pengen cari pengalaman di luar gitu. Karena ya udah dari SD, SMP, SMA ataupun MAN, aku udah di sini ya, teman-teman. Sekiranya aku pengen keluar gitu, pengen cari pengalaman, pengen dapat teman baru, teman-teman yang jauh dari luar gitu, teman-teman. Jadi itu alasan aku. Nah, pada saat itu ibu aku berapa menit ya, teman-teman, 10 menit atau 5 menit lah, dia hanya terdiam, mungkin sambil mencerna ya, teman-teman, sambil mencerna apa yang aku sampaikan. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya belum mengizinkan, tapi ada 3 syarat yang beliau ajukan ke aku. Nah, 3 syarat itu, yang pertama aku nggak boleh ninggalin yang namanya sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu aku harus bisa jaga diri gitu, apalagi aku perempuan, dalam artian ya kalau mau kos ya harus pintar-pintar milih kosnya gitu, nggak boleh yang bebas gitu. Terus syaratnya lagi aku harus bisa milih teman yang bisa membimbing aku, dalam artian gak sering keluyuran, gak sering main-main di luar gitu. Karena Jakarta ya, teman-teman, semua orang tahu Jakarta itu gimana, agak keras, dan ya orang tua aku itu takut nantinya terjadi apa-apa. Nah, syarat ketiga dari orang tua aku itu adalah pada saat nanti aku pergi ke Jakarta ya orang tua aku harus ngantar gitu. Nah, itu ya teman-teman, 3 syarat yang diajukan oleh ibu aku saat aku ya diizinkan untuk daftar UMPTKIN di UIN Jakarta. Nah, dengan 3 syarat itu alhamdulillah dan bismillah aku bisa sanggupin, teman-teman, karena ya kalau sholat ya itu emang kewajiban kita. Terus kalau untuk jaga diri itu demi kebaikan kita juga, apalagi kita perempuan. Dan yang ketiga itu ya ibu aku harus ngantar aku nanti ke Jakarta gitu, dalam artian ya udah ibu aku yang ngantar kan, karena sebagian anak-anak itu kan gak mau diantar sama orang tuanya gitu, teman-teman. Jadi ibu aku takut aku gak izinin dia untuk ngantar aku di Jakarta nantinya. Dan alhamdulillah akhirnya aku setuju dengan persyaratan tersebut, dan aku udah izin juga ke ayah, ke saudara laki-laki aku, dan juga keluarga besar. Alhamdulillah mereka semua mengizinkan aku untuk kuliah di UIN Jakarta. Nah,
singkat cerita, aku udah senang banget tuh, udah ya Allah terima kasih, aku bersyukur doa-doa aku terkabulkan, doa tahajud aku, doa sholat 5 waktu aku, doa-doa aku di sholat duha, alhamdulillah ya Allah engkau kabulkan gitu ya teman-teman. Rasanya kayak nikmat Allah itu memang nyata teman-teman gitu. Dari orang tua aku yang keras untuk tidak mengizinkan aku kuliah di luar, akhirnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar aku berdoa, dengan ikhtiar aku meyakinkan ibu aku, alhamdulillah aku diizinkan. Dan walaupun pada akhirnya sekarang aku masih stay di rumah, kalian bisa lihat aku masih stay di rumah, aku belum pernah ke Jakarta sama sekali, dan aku belum pernah melihat kampus sama sekali teman-teman. Dalam artian aku masih di rumah, dan aku alhamdulillah sudah punya kos, tapi belum kesana karena belum dihuni juga, dan sekarang pun belum tahu aku mau kuliah online ataupun offline karena belum ada edaran surat dari rektor. Nah semoga di semester ini apapun yang akan diinformasikan baik itu online ataupun offline, semoga Allah jaga kita semua ya. Nah itu singkat cerita dari aku, akhirnya aku diizinkan untuk kuliah di luar. Nah pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil dari pengalaman aku yang tidak seberapa, tapi ini sangat mengesankan ya bagi aku teman-teman, karena aku suka untuk share pengalaman aku yang sekiranya itu bisa membawa dampak positif bagi kalian gitu. Nah itu ya teman-teman, sedikit sharing atau pengalaman aku ketika aku ya minta izin ke orang tua untuk kuliah di luar, apalagi untuk kita yang perempuan. Nah aku di sini paham kalian semua punya mimpi, kalian punya harapan, kalian punya cita-cita, bahkan yang cita-cita itu mungkin terhalang izin orang tua, seperti contoh ya kuliah di luar provinsi kalian, itu jauh dari orang tua. Nah satu hal yang aku sampaikan ke kalian, jangan sampai dengan ketidakizinan dari orang tua ataupun dari keluarga kalian menjadikan kalian putus asa terhadap mimpi dan harapan kalian, karena sejatinya mimpi dan harapan itu harus selalu kalian kejar, harus selalu kalian langitkan, maksudnya kalian doakan gitu ya teman-teman. Nah misalnya nih, Kak, aku udah coba izin ke orang tua untuk kuliah di luar, tapi belum diizinkan Kak. Gak apa-apa, it's okay teman-teman. Kalian gak boleh menghardik orang tua, kalian gak boleh durhaka ke mereka, kalian gak boleh kayak gak terima terhadap perkataan orang tua kalian, tapi kalian harus berbesar hati, berlapang dada, berjiwa besar untuk menerima keputusan tersebut. Nah selagi belum ada pendaftaran yang sah, misalnya nih SPAN PTKIN nanti terus di bulan Maret, nah sekarang masih ada waktu kalian untuk berdoa, masih ada waktu kalian untuk ngerayu Allah buat ya Allah semoga Allah engkau lapangkan hati orang tua saya, engkau lunakkan hati orang tua saya gitu, demi cita-cita saya gitu ya teman-teman. Masih ada waktu sekitar 1 bulanan untuk kalian berdoa ke Allah, minta ke Allah agar hati orang tua kalian dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah misalnya nih dalam waktu 1 bulan ini kalian udah ikhtiar, kalian udah berdoa tapi masih tidak diizinkan oleh orang tua, dan H-1 pendaftaran kalian masih belum diizinkan orang tua, dan orang tua masih mengizinkan kalian untuk kuliah di dalam provinsi kalian atau yang dekat dengan rumah kalian, is okay. Kalian harus berjiwa besar untuk menerimanya. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya teman-teman, apa yang disampaikan orang tua itu mungkin ada hikmahnya di balik itu semua. Kadang kala apa yang kita cita-citakan gak sesuai sama apa yang akan terjadi nantinya gitu teman-teman. Karena di masa depan kita gak tahu kita bakal jadi apa, kita akan kayak gimana. Jadi sebaik-baiknya adalah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Tapi sebelumnya kita harus berusaha dulu teman-teman, karena setiap usaha yang kita lakukan, kalau udah Allah ijabah berarti orang tua
kita setuju. Tapi misalnya nih kita udah usaha, kita udah doa, kita udah minta ke Allah, tapi orang tua kita tetap nggak setuju. Nah berarti itu wasilah dari Allah ke orang tua kalian bahwasanya emang itu belum rezeki kalian, memang takdir kalian bukan di sana. Nah gitu. Nah itu ya yang menjadi syarat utama bagi kalian yang misalnya mengimpikan untuk kuliah di luar, apalagi perempuan-perempuan yang kayak aku yang dulunya belum diizinkan untuk kuliah jauh. It's okay teman-teman, kalian udah luar biasa, kalian udah bisa mimpi ataupun punya cita-cita kuliah di luar walaupun ya emang terhalang izin orang tua. Gak apa-apa, karena itu yang mungkin yang terbaik bagi kalian, karena kita nggak tahu hikmah apa yang akan kita dapat setelah kita mengikuti arahan, mengikuti petunjuk, mengikuti saran-saran dari orang tua kita. Nah karena kalau kita mengikuti saran mereka juga, itu juga akan membahagiakan mereka teman-teman, karena gak mungkin orang tua itu melarang kita tanpa adanya alasan tertentu. Mungkin mereka gak mau kalian jauh dari mereka, atau mereka khawatir anaknya kenapa-kenapa gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga cerita singkat dari aku ini bisa bermakna dalam bagi kalian, bisa kalian ambil motivasi dan bisa kalian jadiin pelajaran atau pengalaman dalam perjalanan kalian menuju kampus impian kalian. Nah semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan karena kasus COVID sekarang makin parah, dan jaga amalan wajib dan amalan sunnahnya. Semoga Allah senantiasa jaga kita dan Allah tuntun kalian untuk lolos di PTKIN impian kalian di tahun ini. Nah sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.